tebu yang sudah dipanen kemudian langsung dibawa ke pabrik gula. Dan kali ini saya akan melihat pembuatan gula tradisional asal Kediri, yaitu gula garuk. Nah ini nih tebu yang baru datang dan udah siap digiling. Jangka waktunya itu maksimal 3 hari. Jadi begitu datang harus cepat digiling loh. Wah ini berapa ton ini Pak? Sekitar 6 ton. 6 ton. Sekali datang ini 6 ton ya? Oh. Jadi sehari itu datang 2 sampai 3? 2 sampai 3 truk. Oh gitu. Ini truk yang terakhir hari ini ya? Air tebu yang sudah dipisahkan dari kotoran kemudian langsung dimasak. Sekali masak di tungku yang besar ini diperlukan sekitar 200 liter air tebu. Nah ini nih air tebu yang udah diperes tadi, dialirin ke sini terus dimasak. Ini kawah pertama ya Pak? Oh, kawah pertama. Jadi kawah pertama ini ditunggu selama kurang lebih 30 menit, pokoknya sampai setengah matang. Hah? 3 jam? Dari mentah 3 jam. Oh ini dari mentah ya? Tapi kalau udah setengah matang berarti pindah ke tengah itu waktunya? Sekitar 30 menit. 30 menit, oke. Jam. Nah ini nih ampas tebu yang udah didiemin selama 1 bulan. Kalau udah kering gini langsung dipakai untuk masak. Semua bagian tebu dapat dimanfaatkan, termasuk limbahnya. Kulit tebu yang sudah diperas airnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak air tebu. Saya bantuin Bapak. Air tebu sesekali harus diaduk dan akan dipindahkan ke tungku yang lain jika berwarna sudah coklat. Kalau udah di kawah terakhir, kita tinggal ngaduk-ngaduk aja. Ngaduk-ngaduknya caranya bukan diputar-putar kayak biasa ya Pak, tapi dipindahin dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tujuannya biar nggak gosong dan matangnya merata. Terus? Kalau sudah keras berarti sudah masak. Jadi cara ngetesnya kalau udah matang atau belum kayak gini nih. Dimasukin ke air, terus kalau udah ngentel kayak gini, berarti artinya udah matang ya. Setelah rebusan air tebu mulai mengental, tahap selanjutnya adalah memindahkan ke wadah lain untuk didinginkan. Kalau udah mateng harus langsung dikecek karena kalau enggak nanti keburu mengental di sini, terus mengeras, udah deh gagal. Kalau gula jawanya tadi masih sedikit, itu namanya dikecek. Kalau udah banyak gini namanya digaruk. Nah ini nih awal mula namanya gula jawa garuk itu dari sini. Ternyata beda. Kalau tadi habis mendidih itu belum seberat sekarang. Kalau sekarang beratnya kayaknya 2 kali lipat ya Pak. Makasih loh Pak. Gula akan dingin dalam waktu sekitar 2 jam. Setelah gula dingin, tahap selanjutnya gula ditimbang per 50 kg. Oh ini yang udah jadi ya Mas ya? Nah ini nih yang udah jadi. Teksturnya itu gumpal-gumpal gini ya? Ya. Boleh dimakan langsung berarti ini? Oh boleh. Makan langsung nih masih anget-anget nih. Manis. Kalau makan gula jawa saya udah sering, tapi kalau mengikuti proses pembuatannya baru kali ini nih. Dan rasanya tuh beda. Ini tuh menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa bahan kimia. Itu keunggulannya ya Pak? Iya. Gula yang dihasilkan sekitar 10% dari bahan bakunya. Artinya jika bahan baku tebu sebanyak 10 ton tebu, maka akan menghasilkan gula garuk sebanyak 1 ton. Jadi selain digunakan untuk bahan masakan, ternyata gula garuk ini digunakan untuk bahan baku pembuatan kecap. 80% bahan bakunya ini ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daun tebu kering atau biasa disebut dengan daduk sering dimanfaatkan sebagai atap rumah. Seperti yang dilakukan para santri di Desa Keling dalam membuat pondokan untuk tempat tinggalnya. Ini sih Pak. Oh ya. Oh itu yang udah jadi ya? Iya, udah jadi ini.
Welitnya, oh gila. Nih kalau udah jadi gini namanya welit ya Pak? Iya. Nah, biasanya digunakan untuk renovasi atap rumah. Kalau misalnya udah rusak gitu ya. Iya. Tapi ini yakin nggak bocor Pak? Nah, Membuat welit tidak terlalu susah, namun dibutuhkan ketelitian dalam menyusun daun tebunya agar tidak ada celah sehingga tidak bocor saat hujan. Jadi caranya bikin welit ini tuh kelihatannya gampang kelihatannya, tapi saya belum coba ya Pak. Caranya cuma disusun aja, tapi nyusunnya tuh harus rapet. Katanya Bapak semakin rapet semakin bagus. Ini sih butuh ketelitian dan kesabaran, karena kalau enggak amburadul berantakan ya Pak. iya. Ini kalau udah, terus ditumpuk sama bambu lagi, habis itu diikat. Membuat welit tak memerlukan waktu lama. Satu welit hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Ternyata nggak sampai 5 menit udah jadi, cepet banget ya Pak. Iya. Dan ini udah siap untuk bikin atap. Ini biar cepat selesai, kayaknya saya harus ikutan naik. Ini nggak ada yang mau megangin tangganya? Minta tolong Bapak. Waduh, beda rasanya di sini ya Mas ya. Ini gimana? Yang diinjek yang mana? Yang ini Yang ini. Ini aman. aman sih Pak. Welit kemudian disusun secara berurutan dari bawah ke atas. Pemakaian daun tebu banyak dilakukan oleh warga untuk atap pondokan karena di saat musim panas, pondokan akan terasa adem. Jadi caranya ditumpuk-tumpuk dari yang paling bawah terus ke atas gitu sampai rapet. Jangan sampai ada yang bocor. Karena kalau ada yang bocor ntar kalau hujan Mas Rifkinya kehujanan. Ini nih fungsinya kerjasama. Yang di bawah nyetor ke atas ya Pak. Saya jagain di atas. Saya bagian terima-terima aja. Mas Rifki nali-nali ya. Biar cepat selesai. Karena pemasangan welingnya udah hampir selesai dan yang di bawah udah pada mulai masak-masak, saya mau ikut salah satu tradisi yang unik yang biasa dilakukan oleh warga Keling. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Wah, sini Mas dia. Kejar. Selesai gotong royong memasang atap, biasanya dilanjutkan dengan tradisi mayoran atau makan bersama. Namun sebelum mayoran dilakukan, ada tradisi unik yang dilakukan oleh santri Desa Keling. Mas! Wah, lolos! Ya! Padahal udah dikepung, kabur juga ayamnya. Ini nih salah satu kegiatan tradisi mayoran yang sangat unik. Kita boleh ngambil ayamnya Pak Kiai tanpa izin. Tapi tetap susah ditangkap. Wetan Mas, wetan! Wetan ini ngendi ya? Wah, sini Mas dia! Aduh. Ini meskipun ayamnya ada banyak, tapi kita harus fokus sama satu ayam aja. Kalau fokus sama banyak ayam, nggak bakal dapat. Masih kecil, masih kecil.